Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dan pada kesempatan yang amat baik ini, kita akan membahas suatu tema tentang strategi penetapan harga. Yang mana strategi penetapan harga ini merupakan suatu cara untuk menentukan harga terbaik untuk produk ataupun layanan kita dengan menggunakan model analitik. Nah, apabila kita berbicara tentang strategi penetapan harga ini, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari strategi harga itu sendiri. Nah, di dalam dunia usaha maupun dunia bisnis, ada beberapa jenis strategi harga. Di antara beberapa jenis strategi harga ini, yang pertama kita mengenal adanya harga skimming, di mana harga skimming ini digunakan oleh para pelaku usaha yang mengenakan biaya paling tinggi untuk produk-produk baru, dan kemudian secara perlahan mereka akan menurunkan harga dari waktu ke waktu. Skimming harga ini biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha yang menjual barang-barang yang mengandung teknologi tinggi ataupun barang-barang yang tidak biasa. Adapun kelebihan dari strategi harga untuk harga skimming ini, kelebihannya adalah bahwa para pelaku usaha dapat meningkatkan penjualan produk baru dan juga mengembalikan biaya produksi secara lebih dini. Sedangkan untuk kelemahan dari harga skimming ini adalah ada kemungkinan bahwa para pelanggan akan mengalami kekecewaan manakala mereka membeli dengan harga yang lebih mahal, dan kemudian seiring dengan berjalannya waktu, mereka akan melihat bahwa harga dari produk yang telah mereka beli sebelumnya mengalami penurunan secara perlahan. Ini adalah kelemahan dari harga skimming. Kemudian yang kedua, yaitu harga premium, di mana para pelaku usaha yang menetapkan harga premium ini, mereka mengambil langkah untuk memberikan pelanggan versi gratis dari produk ataupun layanan-layanan utama
yang mereka tawarkan kepada konsumen. Nah, kemudian setelah mereka memberikannya secara gratis, selanjutnya mereka akan mendorong para konsumen tersebut untuk membayar versi premium dengan lebih banyak fitur atau opsi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan. Nah, dalam hal ini, pelanggan akan dapat melihat apa yang dapat diberikan dari sisi manfaat maupun kegunaan dari produk-produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Dan juga konsumen juga akan dapat mempelajari lebih lanjut tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Ini merupakan strategi yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk-produk berupa perangkat lunak dan organisasi dengan keanggotaan. Untuk harga premium ini, ada kelebihan yang bisa dipahami bersama, yang mana kelebihan dari harga premium ini adalah bahwa pelaku usaha akan membuat orang untuk mempercayai dari para pelaku usaha itu. Para pelaku usaha ataupun para penjual ataupun para produsen dalam hal ini juga akan mendapatkan berbagai informasi, utamanya informasi tentang kontak dari para customer tersebut. Sehingga dengan adanya kontak-kontak yang dapat dijadikan jalur komunikasi ini, maka para pelaku usaha akan dapat menggunakan berbagai platform untuk tetap dapat menjalin komunikasi dengan customer-nya. Nah, untuk harga premium ini ada kelebihan yang bisa kita maklumi bersama, yaitu bahwa dengan harga premium, maka para pelaku usaha tidak akan langsung mendapatkan hal-hal yang memang ditujukan untuk tidak jangka pendek. Nah, pelaku usaha dalam hal ini tentu akan membuat orang untuk mempercayainya. Dengan informasi-informasi tersebut, dengan hubungan-hubungan komunikasi tersebut, maka para penjual, para produsen, para pelaku usaha akan dapat terus mengerti dan memahami tentang apa-apa yang perlu ditawarkan kepada customer-nya. Nah, ini kelebihan dari harga premium. Namun, di balik kelebihan dari harga premium ini juga mengandung suatu kekurangan, di mana dengan harga premium ini para pelaku usaha tidak akan langsung mendapatkan keuntungan dari customer-nya. Dan mungkin akan banyak orang ataupun customer
akan memutuskan untuk tidak meningkatkan pembeliannya. Utamanya apabila customer tersebut merasa tidak mendapatkan nilai tambah atas produk-produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha. Walaupun jalinan komunikasi akan terus terjalin. Kemudian yang ketiga itu ada penetrasi harga. Yang mana dalam hal penetrasi harga ini, para pelaku usaha akan menetapkan harga jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga yang dipatok oleh para pesaing. Dalam hal ini, biasanya para pelaku usaha menetapkan strategi penetrasi harga ini untuk mendapatkan penjualan awal. Dengan harga yang murah, tentu akan dapat mendatangkan pelanggan-pelanggan baru, dan juga ada kemungkinan bisa merebut para pelanggan yang selama ini memang menjadi pelanggan dari para kompetitor. Apabila seorang pelaku usaha atau entitas pelaku usaha menetapkan strategi dengan penetrasi harga ini, ada kelebihannya. Yang mana kelebihan itu adalah bahwa para pelaku usaha akan lebih mudah untuk masuk ke pasar yang memang sudah sangat kompetitif. Mengingat dengan harga yang di bawah harga rata-rata di pasaran, maka para pelaku usaha yang menerapkan penetrasi harga ini akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk menggait customer baru. Ini kelebihannya. Akan mendapatkan customer baru secara lebih cepat. Namun, di balik kelebihan dari penetrasi harga ini juga mengandung suatu kekurangan. Yang mana kekurangan ini diantaranya adalah bahwa strategi penetrasi harga ini sulit berhasil untuk jangka panjang. Mengingat biaya efektif yang digunakan untuk menetapkan harga yang murah hampir dapat dipastikan apabila itu diterapkan dalam jangka waktu yang panjang akan sulit untuk menutupi beban biaya produksi. Itu adalah tentang penetrasi harga. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya penetapan harga psikologis. Di mana dengan strategi penetapan harga psikologis ini, para pelaku usaha akan memainkan cara berpikir customer dengan membuat perubahan kecil pada harga dan juga penempatan ataupun kemasan produk yang ditawarkan ke pasar. Hampir semua layanan ataupun barang yang ditawarkan ke konsumen
dapat menggunakan strategi penetapan harga psikologis ini. Dan ini acap kali terjadi dalam praktek-praktek penjualan. Sebagai contoh, kita sering melihat suatu gerai toko misalnya menetapkan harga satuan, misalnya saja satu piece barang, itu harganya dipatok Rp14.999. Ini tentu untuk membuat orang yang melihatnya akan tertarik untuk membeli produk tersebut, karena di dalam benak psikologis mereka akan beranggapan bahwa harga Rp14.999 ini masih lebih rendah dari harga Rp15.000. Ini yang sering kita jumpai di dalam gerai-gerai toko ataupun mereka-mereka yang bergerak dalam bidang retail utamanya. Intinya adalah dengan mengubah persepsi dengan angka-angka yang sejatinya itu tidak berbeda, tetapi ini mampu mengubah pola pikir dari mereka yang tadinya tidak berniat untuk membeli, tapi karena ada persepsi yang dibentuk oleh para penjual, akhirnya mereka membeli produk-produk tersebut. Kelebihan dari penetapan harga psikologis ini adalah bahwa dengan melakukan sedikit perubahan, modifikasi pada produk-produk tersebut, maka para pelaku usaha akan dapat menjual lebih banyak produk-produknya tanpa kehilangan banyak biaya lagi. Namun di balik kelebihan tersebut juga pasti ada kekurangannya, yaitu bahwa beberapa pelanggan yang mengerti betul tentang psikologis mereka membeli sesuatu akan menganggap bahwa itu merupakan suatu akal-akalan saja, yang tentu ini akan dapat merusak reputasi dari perusahaan yang menjual atau menawarkan produk-produk tersebut. Dan ini tentu akan menimbulkan peluang hilangnya customer baru ataupun customer yang telah dirubah pola pikirnya tadi. Ini adalah penetapan harga psikologis. Kemudian yang kelima, itu adalah harga kompetitif. Yang mana dengan harga kompetitif ini, para pelaku usaha menetapkan harga produk, baik itu barang ataupun jasa, pada harga pasar yang ada di saat itu. Para pelaku usaha dapat menetapkan harga produk di atas ataupun di bawah harga pasar dengan jaminan sisi keunggulan kompetitif. Kelebihan dari harga kompetitif ini adalah bahwa para pelaku usaha akan dapat mempertahankan pangsa pasar di pasar yang sudah kompetitif tersebut dengan menawarkan harga yang paling umum adalah dibuat sedikit lebih murah dari harga pasar. Namun kelemahannya adalah bahwa para pelaku usaha harus tetap mempertahankan harga pasar dengan disesuaikan dengan fluktuasi yang ada di dalamnya, dengan maksud untuk mempertahankan keunggulan kompetitif ini. Itu tadi adalah beberapa strategi penetapan harga yang bisa dilakukan oleh para
pelaku usaha. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam menetapkan suatu strategi penetapan harga. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah dengan menetapkan biaya harga plus. Kemudian yang kedua, para pelaku usaha juga bisa melakukannya dengan model markup. Bisa juga para pelaku usaha itu menetapkan dengan berdasarkan pada aspek-aspek break even point ataupun BEP. Perusahaan atau para pelaku usaha juga dapat melakukan suatu kegiatan yaitu berupa analisis kompetitor. Dan yang terakhir, para pelaku usaha pun akan dapat melakukannya dengan melakukan riset pasar untuk menetapkan harga yang paling tepat untuk produk-produknya. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang strategi penetapan harga. Mudah-mudahan dengan kita mengenal berbagai strategi penetapan harga ini akan semakin memperkuat khasanah kita dalam menjalankan bisnis. Terima kasih atas perhatian semua. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silahkan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.